Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat buat kita dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, serta semoga Allah selalu memberikan nikmat kesehatan untuk kita, sehingga aktivitas-aktivitas ibadah kita insya Allah bisa berjalan lebih lancar lagi, walaupun di masa pandemi ini ya. Tak lupa pula salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat sahabiah dan para tabiin tabiunnya. Semoga apa yang mereka warisi ke kita, insya Allah kita bisa teladani ya. Dan semoga itu yang bisa menghantarkan kita ke surga kelak. Amin ya robbal alamin. Tak lupa pula Ustazah ucapkan ahlan wa sahlan kepada anak-anakku semua yang naik di kelas 5B. Adapun nama kelas kita yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, yang insya Allah akan Ustazah berikan sedikit biografi dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Ustazah perkenalan dulu ya. Nama Ustazah Mastam Suyuti SPD, biasa dipanggil Ustazah Mastam. Nah, Ustazah diamanahkan menjadi wali kelas 5B Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Ustazah harap mohon kerjasamanya ya, nanti insya Allah pada saat kegiatan pembelajaran. Meskipun di masa pandemi ini kita jarang bertemu, mudah-mudahan tetap dekat ya antara Ustazah dan kalian semua. Tidak akan menghalangi rasa persaudaraan kita, rasa antara guru dan murid. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa istiqomah gitu ya. Intinya tetap satu tujuan, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, baik soleh-soleha, mari kita mulai tentang pembahasan biografi singkat dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Sa'ad bin Abi Waqqas biasa sering disebut juga Sa'ad bin Malik Az-Zuhri. Beliau dilahirkan dan berasal dari Bani Zuhra, suku Quraisy. Dia adalah paman Rasulullah SAW dari pihak ibunya. Ibunda Rasul namanya si Aminah binti Wahab ya, yang berasal dari suku yang sama dengan Sa'ad, yaitu dari Bani Zuhra. Kemudian saat ini dilahirkan dari keluarga yang kaya raya dan terpandang. Dia adalah seorang pemuda yang serius dan memiliki pemikiran yang cerdas. Sosoknya tidak terlalu tinggi namun bertubuh tegap dengan potongan rambut pendek, dan kemudian dia sangat dekat dengan ibunya. Awal masuk Islamnya beliau, di suatu hari dalam hidupnya ia didatangi Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sebagai orang yang sangat ramah. Ia mengajak Sa'ad menemui Nabi Muhammad SAW di sebuah perbukitan dekat Mekah. Pertemuan itu sangat mengesankan, yang saat itu beliau baru berusia 20 tahun. Kemudian Sa'ad segera menerima undangan Rasulullah SAW untuk menjadi salah satu penganut ajaran Islam yang dibawanya. Sa'ad kemudian menjadi salah satu sahabat yang pertama masuk Islam. Masya Allah ya. Namun soleh-soleha, keislaman Sa'ad mendapat tantangan keras, terutama dari keluarga dan anggota sukunya. Ibunya bahkan mengancam akan bunuh diri selama beberapa hari. Kemudian ibu Sa'ad ini menolak makan dan minum sehingga kurus dan lemah. Meski dibujuk dan dibawakan makanan, namun ibunya tetap menolak dan hanya bersedia makan jika Sa'ad kembali ke agama lamanya. Namun Sa'ad berkata bahwa meski ia memiliki kecintaan luar biasa pada sang ibu, namun kecintaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW jauh lebih besar. Mendengar kekerasan hati saat ini, ibunya akhirnya menyerah dan mau makan kembali. Jadi Masya Allah ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini keimanannya sangat teguh pada saat awal masuk Islam. Nah,
Dan ini memberikan bukti bahwa kekuatan dan keteguhan iman Sa'ad bin Abi Waqqas itu sangatlah besar. Kelebihan Sa'ad itu ada dua, ya, peristiwa yang menjadikan Sa'ad selalu dikenang dan istimewa. Yang pertama ialah Sa'ad ini yang pertama melepas anak panah untuk membela agama Allah, sekaligus orang pertama yang tertembus anak panah dalam membela agama Allah. Yang kedua, Sa'ad adalah satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah dengan jaminan kedua orang tua beliau. Jadi dalam setiap peperangan, siapapun panglimanya, jika ada Sa'ad di dalamnya, maka pasukan akan merasa tenang. Bukan hanya karena kehebatannya dalam peperangan ya yang menciutkan hati musuh, tapi juga ketakwaannya yang luhur yang menjadi hati sahabat lain menjadi tenang. Adapun keahlian Sa'ad adalah memanah, ya. Sa'ad memang seorang pemanah terkenal. Ketenarannya itu tidak lain karena dialah orang muslim pertama yang melepaskan anak panah untuk berjuang di jalan Allah. Sebagaimana penuturannya, demi Allah, sayalah orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Nah, jadi peristiwa itu terjadi ketika Rasulullah mengutus 60 orang ke Mekah di bawah pimpinan Ubaidah bin Haris. Kemudian mereka diutus karena kaum kafir Quraisy sering melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian Hudaybiyah. Di antara ke-60 orang itu salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad ini punya keberanian dan kegagahannya sebagai seorang prajurit. Ini telah dibuktikan oleh sejarah. Pada saat Sa'ad tidak pernah absen dalam setiap peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah Nabi SAW wafat, dia juga tetap menjadi salah seorang prajurit kepercayaan para khalifah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Sa'ad diangkat menjadi panglima perang Qadisiyah yang amat menentukan keberhasilan syiar Islam di wilayah Irak saat itu. Namun soleh-soleha, saat memimpin perang tersebut, Sa'ad itu sedang dalam keadaan sakit. Sekujur tubuhnya dipenuhi bisul yang sangat menyiksa, yang berpecahan setiap kali tubuhnya terhentak di atas kudanya. Namun, meskipun sekujur tubuhnya berlumuran darah akibat bisul-bisul yang berpecahan, Sa'ad tetap bersemangat memimpin pasukannya. Meski sakit yang menderanya, dia tetap meneriakkan aba-aba dan takbir penggugah semangat dengan lantang sehingga pasukannya terus bertempur dengan semangat juang yang gigih. Sa'ad meninggal pada tahun 54 Hijriah saat usianya yang sangat lanjut, yaitu 80 tahun, sehingga dia termasuk sahabat Nabi yang meninggal paling akhir. Ketika hendak memenuhi ajalnya, Sa'ad meminta anaknya untuk membuka sebuah peti yang ternyata isinya adalah sehelai kain tua yang telah usang dan lapuk. Saat meraih kain itu dari tangan putranya, kemudian menciumnya dengan penuh perasaan. Saat menghembuskan nafasnya yang terakhir, kemudian jasadnya dikafani dengan sehelai kain lusuh tersebut, kemudian dimakamkan di dekat sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang telah mendahulunya, yaitu di pemakaman Baqi di kota Madinah. Masya Allah, itulah tadi sedikit biografi singkat dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Nah, soleh-soleha, apa saja yang bisa kita ambil dari perjuangan hidup Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Yang pertama adalah keteguhan hatinya dalam memeluk agama Islam. Meskipun sangat ditentang oleh ibunya sendiri, namun Sa'ad bin Abi Waqqas ini tetap teguh dan istiqomah dalam memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah beliau pemberani gitu ya, sangat pemberani. Dalam medan perang dia selalu menjadi yang terdepan gitu, di samping sahabat-sahabat lain. Kemudian yang ketiga adalah beliau adalah orang yang pertama juga memeluk agama Islam. Keislaman beliau ini termasuk cepat karena ia mengenal baik pribadi Rasulullah SAW. Secara beliau adalah paman dari Rasulullah ya. Dan ada satu hal yang mesti kita ketahui,
Sa'ad bin Abi Waqqas juga ini dikenal sebagai seorang sahabat yang doanya selalu dikabulkan Allah gitu. Ya, jadi Masya Allah dia selalu ketika berdoa senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi ya sedikit yang bisa kita teladani dari beliau. Sebagai seorang muslim, kita sebaiknya tetap gigih memperjuangkan agama kita juga ya. Di masa sekarang banyak sekali godaan-godaan yang mungkin mempengaruhi keistiqomahan agama kita ya. Salah satu contoh saja, misalnya kita mungkin tentang sholat, kadang sholat ini mungkin sering bolong-bolong gitu, hafalannya juga kurang gitu ya. Jadi itu salah satu mungkin yang bisa menjadikan kita itu jauh dari agama kita. Maka dari itu tetaplah istiqomah, tetap berdoa pada Allah, ya Allah berikanlah hamba keteguhan dan keistiqomahan dalam agama ini, agar nanti senantiasa kita hidup tentram, damai, aman, dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu saja ya hari ini untuk kisah salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami, dan bisa diamalkan perjuangannya ya, perjuangan hidupnya, dan senantiasa menjadi sosok yang bisa kita teladani ya. Ustazah akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan berikutnya. Dadah.